Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bu izin duduk ya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba rapikan dulu tempat duduk dan meja kalian. Jika ada sampah, tolong dibuang ya. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya nih? Baik? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Jika namanya ada yang Ibu panggil, tolong jawab hadir. Miftahul-Jannah, Hadir, Bu. Amalia Tridamayanti, Dia Wulandari, Halimatus Sofia, Sabina Salsabila. Hadir, Bu. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Ibu harap presensi kalian pada pertemuan hari ini tolong dipertahankan ya, karena sangat mempengaruhi hasil nilai kalian di akhir nanti. Selanjutnya Ibu akan membahas materi tentang kemiskinan. Tunggu dulu ya. Coba Ibu ingin tanya, ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu apa yang Ibu sampaikan? Ada, Bu. Wah, kurang memperhatikan ya. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu akan membahas materi tentang kemiskinan. Ada yang tahu? Coba jika kalian mendengar kata kemiskinan, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Yang tahu nggak? Ya, bisa. Baik. Sebelum itu, Ibu ingin membahas capaian pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu menjelaskan pengertian kemiskinan dan menyebutkan jenis-jenis kemiskinan. Selanjutnya, ada pengertian kemiskinan. Coba kamu yang pakai kerudung hitam, tolong dibaca pengertian kemiskinan. Ya, betul. Terima kasih. Kamu sudah membacakan materi di atas. Untuk kondisi kemiskinan ini, Ibu akan memberi contoh, misalkan di sebuah desa ada seseorang bapak bernama Adi, dia hanya bekerja sebagai buruh harian di suatu desa itu. Penghasilan dia setiap harinya itu hanya sebesar 30.000. Dengan penghasilan ia sebesar 30.000, ia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya itu seperti membeli makanan, membeli pakaian, dan menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang cukup baik. Jadi contoh kemiskinan itu bisa yang seperti tadi ya. Jadi tidak hanya, sebenarnya kemiskinan itu tidak hanya dengan tidak punya uang, tetapi juga dengan pendapatan dia yang tidak cukup dalam sehari itu juga termasuk dalam kemiskinan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya nggak nih? Baik, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis kemiskinan. Di sini jenis-jenis kemiskinan itu dibedakan menjadi 6, yaitu ada kemiskinan absolut, kemiskinan alamiah, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan mutlak, kemiskinan natural. Selanjutnya Ibu akan membahas jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama itu ada kemiskinan absolut. Coba kamu yang pakai kerudung coklat, tolong bacakan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan tahap di mana keluarga sulit atau bahkan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan berdasar keluarga. Nah, maka di sini dapat Ibu artikan, berarti seseorang itu atau keluarga itu benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya itu seperti yang tadi Ibu katakan, untuk membeli makanan dia sehari-hari, untuk membeli pakaian yang layak, untuk membeli atau memiliki tempat tinggal yang layak dan aman untuk dia tinggalkan. Selanjutnya ada kemiskinan alamiah.
Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Nah, di sini itu masuk dari pengertian ini, kemiskinan alamiah itu di sebuah desa terdapat lahan yang isinya itu cuman lahan yang panas dan bebatuan. Jadi tidak bisa ditanami oleh kayak seperti padi gitu-gitu. Terus untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi yang seseorang yang tinggal di pedesaan itu akan menyebabkan kemiskinan karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya dia dari lahan itu yang tadinya dia bisa menanamkan padi untuk kebutuhan dia makan, yang tadinya dia bisa menanamkan pohon-pohonan yang bisa dia konsumsi, jadi tidak bisa. Selanjutnya ada jenis-jenis kemiskinan yang ketiga, yaitu ada jenis-jenis kemiskinan relatif. Jenis-jenis kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang melanda seseorang namun masih mampu untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya. Nah, kalau ini itu contohnya seperti seseorang yang berada di wilayah perkotaan tapi dia keadaannya itu masih biasa saja. Contohnya itu kayak tetangga ibu, dia tinggalnya di deretan orang-orang mampu atau memenuhilah untuk kebutuhannya. Sedangkan tetangga ibu, dia itu tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya itu kayak dia tidak bisa membeli barang-barang mewah atau menyekolahkan anaknya di tempat yang layak, benar-benar layak. Sekarang kan banyak ya sekolah-sekolahan yang sudah bagus nih, yang sudah seperti yang di dekat rumah saya juga ada. Jadi itu contoh dari kemiskinan relatif. Yang keempat itu ada kemiskinan kultural. Coba kamu yang pakai kerudung coklat di belakang baca kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dihasilkan dari kebiasaan dan orang-orang dengan budaya sama yang tidak ingin meningkatkan taraf hidup mereka seperti masyarakat modern. Nah, kalau untuk kemiskinan kultural itu dia adalah kemiskinan yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap. Nah, kalau dari kebiasaan dan sikap itu contohnya kita sudah biasa hidup susah, tapi sedangkan orang tua kita sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan pendapatan yang cukup besar, tapi dia tidak mau berubah nih dengan kebiasaannya dia sehari-harinya sama sikap-sikapnya dia. Jadi itu masuknya ke dalam kemiskinan kultural ya. Karena Ibu sudah menjelaskan 4 jenis-jenis kemiskinan nih, ada yang ingin ditanyakan nggak dari jenis-jenis kemiskinan? Baik, kalau tidak ada. Selanjutnya Ibu akan memasuki ke yang kelima, itu ada kemiskinan mutlak. Kemiskinan mutlak adalah kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan di mana pendapatan individu atau keluarga berada di bawah persyaratan kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau kemiskinan mutlak ini Ibu akan memberi contoh misalnya kalian nih. Kalian kalau misalkan punya saudara atau punya tetangga yang benar-benar tidak dapat memenuhi kebutuhan makan, minum dan sekolah, pakaian yang tinggalnya di pinggir-pinggir kali itu kan ada ya, sekarang masih ada nih yang tinggal di pinggiran kali, itu masuknya ke kemiskinan mutlak. Yang keenam itu ada kemiskinan struktural. Kemiskinan ini muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungi masyarakat dan sumber daya yang tersedia. Contohnya itu kayak seorang petani yang tidak dapat meminjam, atau kalian sudah belajar tentang koperasi belum nih? Nah, kalian tahu kan di sekarang ini ada koperasi merah putih, ya kan? Koperasi merah putih itu, contoh dari ini itu dikaitkan dengan koperasi merah putih itu contohnya kayak gini. Jika seorang petani atau ya petani, dia ingin membeli kebutuhan pertaniannya nih, tapi dia tidak punya modal dan dia itu meminjam ke koperasi merah putih, tetapi tidak dikasih dengan koperasi merah putih itu. Nah, itu masuknya ke dalam kemiskinan struktural karena tidak bisa masyarakat itu tidak bisa berhubungan nih dengan sumber daya yang ada di situ. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya? Tidak ada juga ya. Ibu ada sedikit kuis untuk kita hari ini nih tentang kemiskinan. Jika ada yang menjawab benar, nanti mendapatkan hadiah dari Ibu. Coba ada yang mau? Saya Bu. Nomor 3.
Nomor 3 ya. Kemiskinan Coba ya. Wah, salah. Ada yang mau lagi? Oke, baik. Kamu mau nomor berapa? Nomor 5. Ayo, tadi udah Ibu jelaskan. yang B. Asik, betul. Ini kamu maju. Iya, sama-sama. Ada yang lagi yang mau coba? Mau nomor berapa? Ya, salah. Ada lagi? Wah, jauh sekali loncatnya ya. Tadi kamu mau nomor 7 ya? Baik, betul. Iya, ada lagi nggak nih? Kamu mau nomor berapa? Jadi kamu mau nomor 1 ya? Yang D yakin nih? Mau berubah nggak? Ya, waktunya habis. Kelamaan sih nih jawabnya nih. Mau ganti nomor? Yo. Yang D? Ya, salah. Mau lagi nggak nih? Kamu tadi salah, mau coba lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, maka Ibu akan memberi kesimpulan, yaitu masalah yang kompleks dan tidak hanya terbatas pada kekurangan uang, ia bisa jadi terjadi karena berbagai sebab, dari kondisi pribadi, kondisi lingkungan, terus hingga sistem sosial yang tidak adil. Jenis-jenis kemiskinan seperti absolut, relatif, struktural, alamiah, dan kultural itu menunjukkan bahwa setiap bentuk kemiskinan memiliki akar dari penanganannya yang berbeda. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada sedikit tugas untuk kalian dikumpulkan di pertemuan minggu depan ya. Yaitu cuma satu tugasnya, kok nggak banyak. Yaitu jelaskan paling tidak 3 jenis kemiskinan yang kamu ketahui serta penjelasan dengan contoh dari kehidupan nyata di sekitar kalian nih. Bisa kan dikumpulkan minggu depan? Oke, ini saja materi yang akan Ibu bahas untuk di pertemuan hari ini. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, maka Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.